لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأخرج به من الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله داعيا إلى الهدى والإصلاح صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وسائر صحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Hingga saat ini kita sama-sama dapat berkumpul, bersimpuh di hari raya Idul Fitri untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Teriring doa, semoga seluruh rangkaian amalan ibadah yang sudah dan akan kita lakukan, khususnya di bulan suci Ramadan yang sudah kita jalani dan ibadah salat Id pada hari ini, senantiasa diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, tentu bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Rasul. Insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, dari atas mimbar ini Al-Faqir berwasiat khususnya kepada diri Al-Faqir dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan kita menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi, meninggalkan apa yang telah Allah larang kepada kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.
hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih dan tahlil sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Zayyinu i'yadikum bitakbir. Hiasilah hari rayamu dengan bertakbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai sebuah pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar kecuali Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang agung kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Dan kalimat tasbih serta tahmid kita tunjukkan untuk mensucikan Allah dan segenap yang berhubungan dengannya. Dengan segala puji-pujian dan syukur kita panjatkan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hamba-hambanya. Juga dengan kalimat tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Allah Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Seluruh alam semesta ini tunduk setunduk-tunduknya dan patuh sepatuh-patuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini bergembira kita, merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan maghfirahnya, sebagaimana yang tersurat di dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, apabila mereka berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian mereka keluar merayakannya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, seiring berlalunya bulan suci Ramadan, banyak sekali pelajaran, hukum dan hikmah, faidah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Jika diibaratkan, Ramadan adalah sebuah madrasah, Ramadan adalah sekolah, tempat kita bisa belajar tentang hidup dan kehidupan, agar supaya kita lebih siap dalam mengarungi kehidupan, agar kita memiliki wawasan yang jauh ke depan, agar kita tidak terjebak oleh keenakan sesaat namun menderita yang berkepanjangan. Di antara pelajaran yang Ramadan berikan kepada kita adalah, yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar. Ketika melaksanakan ibadah puasa, walaupun haus mencekik tenggorokan kita, walaupun lapar melilit perut kita, jikalau waktu maghrib belum tiba, tidak akan pernah kita menyentuh makanan untuk kita makan, dan tidak akan pernah kita mengambil minuman untuk kita minum. Kita selalu bersabar untuk menanti waktu berbuka puasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
pahit seperti rasanya jadam, akan tetapi pada akhirnya akan lebih manis daripada madu. Sabar adalah amalan yang berat untuk dilakukan, baik sabar dalam menanggulangi cobaan, rintangan ataupun liku-liku dalam kehidupan. Namun orang-orang yang sabar, dia mampu untuk bersabar dalam menghadapi musibah, akan mendapatkan surga kelak di akhirat nanti, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berkata, apabila aku menguji hambaku dengan dua perkara yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka akan aku ganti keduanya itu dengan surga baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga dengan pelajaran yang Ramadan berikan kepada kita, Allah senantiasa memudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa sabar dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian ada sebuah pesan sosial dalam Ramadan yang terlukiskan dengan indah, yang justru pesan indah ini terlihat pada detik-detik akhir Ramadan dan pintu gerbang menuju bulan Syawal, yakni ketika umat muslim berbondong-bondong untuk membayar zakat fitrah kepada 8 kategori kelompok yang berhak menerima zakat, terutama kaum fakir miskin. Sungguh terlihat sangat jelas hubungan tali silaturahmi serta semangat untuk berbagi di antara sesama. Segala macam kebuntuan dan kesenjangan komunikasi dan tali kasih sayang yang sebelumnya sempat terlupakan, namun tiba-tiba hadir, baik di dalam hati maupun di dalam tindakan. Semoga dengan semangat zakat fitrah ini akan melahirkan kesadaran kepada kita semua untuk saling tolong menolong, khususnya antara orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkecukupan dengan orang-orang fakir miskin. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin salat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita rukuk dan sujud di hadapan Allah, setelah sebulan penuh kita berpuasa di siang hari dan salat sunnah tarawih pada malam harinya, kita Subhanahu wa ta'ala mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada fitrah kesucian kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, coba kita ingat kembali dan kita amati. Mungkin pada tahun-tahun yang lalu atau pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan ibu kita, dan masih merasakan cinta kasih sayang dari seorang ayah, orang tua yang selalu menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi panutan dikala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita akan menjadi anak yang tidak tahu berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka,
yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka yang telah berkorban membina dan merawat kita. Mohon maaf lahir batin hadirin jamaah dirahmati Allah. Mengapa kita menjadi anak yang terbaik saat ini? Mengapa kita dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan soleha? Mengapa kita sukses? Mengapa kita bergelimangan harta, berkecukupan dengan dipenuhi keberkahan? Semuanya itu kita peroleh tidak lain karena berkat doa dan usaha dari kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Maka melalui kesempatan yang penuh dengan barokah ini, khotib mengetuk hati hadirin yang hadir pada saat ini. Seluruh amalan ibadah salat kita, puasa kita, infak sedekah, zakat, bahkan haji dan umrah kita, seluruhnya akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau kita belum mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua kita. Bagi seorang anak yang masih durhaka hari ini, dia masih menyakiti kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, mungkin kita pernah bersikap yang membuat ayah ibu kita sakit hati. Mungkin kita pernah membentaknya, berucap sesuatu dari lisan kita yang membuatnya sakit hatinya. Bahkan mungkin ada yang pernah memukul ayah ibunya sampai-sampai menganggap keduanya sebagai musuh dalam kehidupan mereka. Wallahi, demi Allah, istighfar hadirin jamaah dirahmati Allah, mohon ampun kepada Allah dan minta keridhaan kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa memandang wajah ayah dan ibumu, memandang wajah mereka kedua orang tua kita adalah merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa seorang anak yang datang kepada ibu bapaknya dengan pandangan cinta kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya satu pahala haji yang mabrur, pahala haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bukai anak yang masih diberikan kesempatan untuk menatap wajah ayah ibunya, tataplah mereka dengan tatapan kasih sayang. Tataplah wajah mereka yang telah berjuang saat kita sakit. Ibu kita tidak tidur dari pagi sampai pagi lagi. Ia gendong anaknya yang sakit, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, sembuhkan sakit anakku ya Allah. Jikalau perlu, biarlah saya ibunya yang menggantikan sakitnya. Allahu Akbar. Itulah ibu kita yang dengan tulus ikhlas merawat kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Datang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Habiballah, kepada siapa aku harus berbuat baik dalam kehidupanku ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Rasulullah SAW baru menjawab, ayahmu, setelah 3 kali nama ibu disebut oleh Rasulullah SAW. Begitu tinggi nilai seorang ibu dan ayah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terlebih ibu kita. Tetapi mengapa kita selalu mengesampingkan ibu kita, bahkan kita lebih menomorsatukan istri dan keluarga kita ketimbang ibu kita? Padahal ibu yang siang malam cintanya tidak akan pernah pudar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ayah kita yang berjuang mencari nafkah, mengumpulkan uang untuk kita anak-anaknya, supaya kita bisa makan, supaya kita bisa sekolah, dan kebutuhan yang sangat banyak di rumah tangganya. Kepanasan, namun semua ibu tidaklah
membuat dia hirau. Ayah kita banting tulang, peras keringat. Untuk siapa? Untuk kita anak-anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demi Allah hadirin jamaah dirahmati Allah, setiap tetes keringat ayahmu tidak akan bisa engkau bayar dengan semua harta yang kau miliki. Seandainya saja kau gendong ibumu dari kota tempat kau tinggal sampai ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dan 1000 kali kau lakukan itu, demi Allah tidak akan pernah sanggup untuk membayar satu tetes saja darah yang keluar dari ibumu saat ibumu melahirkanmu ke dunia ini. Dan keikhlasan mereka, kedua orang tua kita hadirin, dia mengurus kita, tidak akan mungkin ada yang mampu untuk menandingi nilai keikhlasan kedua orang tua kita, sekalipun dunia beserta isinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, bagi seorang anak yang ayah atau ibunya sudah berada di alam barzah, ziarahilah makam mereka, bersihkan pusaranya, dan berdoa selalu untuk mereka, karena hanya itulah yang mereka tunggu, yaitu doa dari anak, cucu dan keturunannya, bukan hanya kepada kedua orang tua kita, begitupun kepada ayah dan ibu mertua kita, kepada saudara-saudara kita, keluarga besar kita, sahabat dan tetangga kita. Mungkin kita pernah memutus tali silaturahmi, maka di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, sama-sama kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mengulurkan tangan, mengikhlaskan segala salah dan khilaf, dan semoga Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ampunkan seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kami kepadamu akan lalainya kami dalam ibadah. Engkau Maha tahu berapa banyak waktu salat kami yang sering kali kami lalaikan, bahkan kami tinggalkan dengan sengaja amal ibadah salat itu ya Allah. Padahal itu adalah merupakan satu kewajiban kami sebagai seorang hamba kepadamu ya Allah. Ya Rabbi, ampunkan juga dosa dan kesalahan kami kepada diri kami sendiri ya Allah, kepada jasad ini yang suatu saat nanti jasad ini akan Engkau mintakan pertanggungjawaban di hari kemudian nanti ya Allah. Engkau Maha tahu berapa banyak dari mata ini pernah melirik sesuatu yang Engkau haramkan ya Allah. Engkau Maha tahu berapa banyak dari telinga ini pernah mendengar sesuatu yang tidak Engkau sukai. Dari lisan ini pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dari lisan ini mungkin pernah ada yang hatinya sakit hati dengan ucapan kami ya Allah. Ya Allah, tangan ini mungkin pernah mengambil, merampas sesuatu yang bukan haknya kami ya Allah. Kaki ini pun Engkau Maha tahu kemana kaki ini melangkah, yang terkadang dengan langkah kaki kami Engkau menegur kami sebagai bukti tanda kasih sayang Engkau kepada hamba-hambanya ya Allah. Ya Rabbi, hati kami hanya Engkau yang Maha tahu. Terlalu banyak kotoran dalam hati kami ya Allah. Ada sombong dalam hati kami,
kami sombong dalam ibadah, kami sombong dalam berharta, bahkan kami sombong dalam berilmu ya Allah. Ada kedengkian dalam hati kami, ada kebencian dalam hati kami ya Allah. Buang semua kotoran hati kami ya Rabbi, ganti dengan nur cahaya dengan cahaya-Mu ya Allah. Ya Rabbi, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, ampunkan juga dosa dan kesalahan kami kepada ayah dan ibu kami, kepada kedua orang tua kami. Berikan kesempatan kepada kami anak-anaknya ya Allah, untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami yang orang tuanya masih hidup di dunia ini. Beruntunglah kita, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membahagiakan mereka, kedua orang tua kita. Ya Allah, di hari yang penuh dengan kemenangan dan keberkahan ini, kami berdoa memohon kepadamu, panjangkan umur ayah ibu kami ya Allah dalam taat ibadah kepadamu. Sehatkan selalu jasad ayah ibu kami ya Rabbi. Jikalau ada di antara kami yang ayah ibunya saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, angkat penyakitnya ya kami ya Allah ya Rabbi. Sehatkan ya Allah, pulihkan ya Allah, kuatkan ya Allah, dan jadikan sakit yang ayah ibu kami derita menjadi ampunan dosa untuk mereka ya Allah. Berkahi rezeki ayah ibu kami, berikan kesempatan kepada mereka ya Allah untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ya Allah ya Rabb. Dan jika nanti ajal terlebih dahulu mereka meninggalkan kami dari dunia ini, kami mohon kepadamu ya Allah, di hari, di waktu yang tidak mungkin Engkau tidak memperkenankan doa-doa kami mohon kepadamu ya Allah, cabut nyawa ayah ibu kami ketika lisan mereka sedang berzikir kepadamu ya Allah. Amin ya Allah. Cabut nyawa ayah ibu kami ketika lisan mereka sedang membaca Al-Quran ya Allah. Cabut nyawa ayah ibu kami ketika lisan mereka sedang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cabut nyawa ayah ibu kami dalam husnul khatimah ya Allah, ketika lisan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi, jika ada yang hadir di tempat ini yang orang tuanya sudah wafat, sudah berada di alam barzah, sudah berada di alam kubur, lapangkan kubur ayah ibu kami ya Allah. Amin ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Rabbi. Jadikan kubur ayah ibu kami menjadi raudhah min riyadil jannah ya Allah, taman di antara taman-taman surga. Demi Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, jangan Engkau siksa ayah ibu kami di kuburnya ya Allah. Jangan Engkau azab ayah ibu kami di kuburnya karena kesalahan mereka dahulu ya Allah. Sebab kami tahu mereka tidak akan pernah sanggup untuk menerima siksa azab kuburmu. Kami anak-anaknya akan terus berdoa untuk ampunan dosa kedua orang tua kami, dan kami akan berusaha menjadi anak-anak yang soleh dan solehah.